Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang kota Kediri. Nah, siapa di sini orang Kediri? Salam kenal ya, dari Mimut atau Mimin Imut hehe. Yuk, langsung saja ke ceritanya. Kediri merupakan wilayah yang berada di bagian Jawa Timur dan terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya. Asal-usul nama Kediri pun memiliki banyak versi dan banyak arti. Ada yang berpendapat bahwa nama Kediri berasal dari kata Kedi, yang artinya mandul atau wanita yang tidak berdatang bulan. Dilansir dari laman resmi Kabupaten Kediri, arti Kedi, menurut Kamus Jawa Kuno Wojo Wasito adalah orang kebiri bidan atau dukun. Di dalam lakon wayang, Sang Arjuno sempat menyamar sebagai guru tari di negara Wirata bernama Kedi Wurakantolo. Bila dihubungkan dengan nama tokoh Dewi Kilisuci yang bertapa di Gua Selong Mangleng, arti Kedi sendiri mengacu pada arti suci atau wadat. Kemudian kata Kediri berasal dari kata diri, yang berarti adek, andiri, menghadiri atau menjadi raja dalam bahasa Jawa Jumenengan. Nama Kediri sendiri banyak tersedia dalam literatur kuno seperti Paraton, Negara Kertagama, serta pada prasasti kuno. Ada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Kediri, salah satunya Prasasti Ceker. Di dalam Prasasti Ceker ada tertulis, Sri Maharaja masuk Risi Minaniring Buwi Kadiri, yang jika diartikan adalah Raja telah kembali. Pada zaman dahulu, kawasan Kediri adalah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang yang saat itu dipimpin oleh Prabu Airlangga. Sang Prabu berasal dari Pulau Bali dan menjadi Raja Medang setelah menikahi putri Raja Medang. Prabu Airlangga adalah sosok yang religius dan saat tua ingin menjadi seorang pertapa. Maka, tahta kerahaan diserahkan kepada putri permaisuriya yang bernama Diah Sangmawijaya. Namun Diah menolak karena lebih memilih menjadi pertapa seperti ayahnya. Prabu Airlangga akhirnya memberikan tahta kepada putra dari selirnya. Ia memiliki dua putra yaitu Raden Jayanagara dan Raden Jayengrana. Prabu merasa bingung dan akhirnya agar adil, ia meminta bantuan Empu Barada untuk membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian untuk kedua putranya. Akhirnya, Empu Barada pun terbang dengan membawa kendi yang berisi air untuk kemudian ditumpahkan air kendi itu dari angkasa persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Tanah yang terkena air dari kendi tersebut berubah menjadi sungai yang kini dikenal dengan Sungai Brantas. Kemudian, kerajaan Medang pun kini terbagi menjadi dua wilayah yang dibatasi Sungai Brantas. Prabu Airlangga menyerahkan kedua bagian dari kerajaan Medang itu kepada kedua putranya. Bagian sebelah timur diserahkan kepada Raden Jayengrana yang diberi nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai diberikan kepada Raden Jayanagara yang diberi nama Kerajaan Kadiri atau yang kini dikenal dengan nama Kediri. Kediri merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Berdirinya kota Kediri ada di dalam prasasti Kuak yang dibuat tahun 801 Saka atau tanggal 27 Juli tahun 879 Masehi. Di tahun 2021, kota Kediri berusia 1142 tahun. Dalam memperingati Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan yakni Manusuksima. Prosesi Manusuksima merupakan napaktilas sebuah peristiwa yang telah ada 1141 tahun yang lalu. Tentang sejarah berdirinya kota Kediri, berdasarkan prasasti Kuak yang ditemukan di daerah Kuak, Kota Kediri pada tanggal 27 Juli tahun 879 Masehi. Upacara Manusuksima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak, yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima. Dalam prosesi Manusuksima tahun 2019, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjelaskan bahwa Manusuksima mengandung arti penetapan sawah Pategalan seluas 4 tampah. Pelaksanaan penetapan sawah Pategalan ini pada masa kejayaan Raja Rakai Kayuwangi, tanah Sima ini sangat subur, dialiri air Patirtan Tirtoyoso sehingga dapat menyejahterakan masyarakat kota Kediri pada 1140 tahun yang lalu. Demikian singkat cerita tentang sejarah kota Kediri. Apabila ada salah kata atau ucap,
Mohon maaf dan terima kasih.